Oke, di video kali ini saya mau bahas tentang materi turunan aljabar. Saya buat simpel aja, sebelumnya kan udah pernah saya bahas ya. Saya singgung lah gitu di bagian limit, guys. Nah, sekarang kita masuk nih ke materi turunan. Turunan tuh simpelnya kayak gini. Misalnya ada sebuah fungsi, fungsinya itu 3x pangkat 2 gitu. Maka turunannya itu, turunan yang pertamanya itu berapa? Nah, simpelnya adalah yang tadinya x pangkat 2, nanti pangkatnya jadi berkurang 1 gitu. Jadi kita kaliin antara si pangkat dengan si koefisien kita kali 6, yang tadinya x pangkat 2 berkurang 1 jadi x pangkat 1 gitu ya. Atau hasil akhirnya adalah turunan pertamanya itu 6x aja, karena x pangkat 1 itu nggak ada, karena bukan nggak ada, nggak kita tulis. Oke, itu simpelnya ya. Nah, dari situ kita bisa dapetin nih teman-teman. Nah, dari yang tadi itu kita bisa dapetin bentuk yang pertama nih. Kalau misalnya ada fungsi fx sama dengan sebuah koefisien disertai dengan variabelnya yang berpangkat n, maka turunan pertamanya f aksen x-nya sama dengan nilai koefisiennya kita kalikan dengan pangkatnya, kemudian variabelnya itu pangkatnya berkurang 1 gitu ya. Ini adalah bentuk pertama. Kemudian bentuk pertama ini tuh biasanya digunain ketika soalnya tuh tambah-tambahan, kurang-kurangan gitu ya. Nanti mau dikasih contoh lebih lagi biar tahu gitu. Kemudian bentuk yang kedua, kalau misalnya ada sebuah fungsi, ini bentuknya perkalian gitu. Nah, kalau misalnya di soal turunan, perkalian tuh nggak diselesain satu-satu. Maksudnya nggak diselesain satu-satu tuh gimana? Gitu ya, nanti dicontoh ya. Jadi mau bahas bentuknya dulu. Kayak fx ini kalau misalkan perkalian, kalau ada u dikalikan dengan v, maka turunan pertamanya ini adalah u aksen v ditambah u v aksen. Nah, bentuk yang ketiga kalau dia bentuknya pembagian. Sebuah fungsi yang bentuknya itu pembagian u dibagi v, maka turunannya adalah u aksen v dikurang u v aksen dibagi v kuadrat. Nah, yang terakhir, kalau misalnya bentuknya itu pangkat-pangkatan, misalnya fx sama dengan u pangkat sesuatu. Nah, kalau bentuknya perpangkatan seperti ini, turunannya itu berantai, kurang lebih mirip sama yang nomor 1 gitu ya, dimana pangkatnya itu nanti dikalikan dengan yang ada di depan a gitu ya, karena nanti ini bentuknya kan gini nih. Nah, di sininya tuh a. Nah, jadi ini nggak perlu saya tulis a lah. Jadi sini u pangkat n, maka nanti pangkatnya dikali ke depan, kemudian isinya tetap, kemudian pangkatnya berkurang, kemudian turunin lagi yang ada di dalamnya. Jadi 2 kali nurunin, atau biasa disebut dengan turunan berantai gitu ya. Jadi ada 4 nih. Yang pertama biasanya nih soalnya tentang tambah-tambahan, kurang-kurangan biasa. Ini tentang perkalian, ini tentang pembagian, ini tentang perpangkatan gitu. Nah, soal yang pertama, turunan pertama dari fungsi y sama dengan 3x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 dikurang 6x ditambah 6. Apa bedanya fx sama y? Nggak ada bedanya ya, kita kan udah sering belajar fungsi ya. Y sama dengan fx gitu, jadi sama aja. Kayak turunan pertamanya artinya y aksennya, y aksen kayak sama dengan, ya gampang kayak yang tadi, ini tinggal dikali ke depan, pangkat dikalikan koefisiennya 9, yang tadinya pangkat x pangkat 3 berkurang 1 jadi x pangkat 2. Paham? Gampang ya. Ini juga sama, ini dikali ke depan, pangkat dikali koefisiennya 2 kali min 3 itu min 6, yang tadinya x pangkat 2 jadi x pangkat 1. X pangkat 1 nggak usah ditulis satunya, jadi 6x saja. Kemudian yang ini kan 1 ya, cuma nggak ditulis kan, jadi dikaliin ke angka min 6 nya, ke koefisiennya berarti min 6, yang tadinya x pangkat 1 jadi x pangkat 0. X pangkat 0 nggak usah ditulis karena x pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi kalau ditulis di sini 1, nggak merubah angka, jadi 6 aja. Nah, ini diturunin nggak? Ini diturunin, hasilnya sama dengan 0, jadi ini ditambah 0. Ditulis nggak ya? Nggak usah, orang 0 ya nggak. Jadi
kita akan nurunin ketika yang punya variabel aja gitu. Udah selesai turunan pertamanya gini doang. 9x pangkat 2 dikurang 6x dikurang 6. Itu ya, ini contoh pertama dituruninnya satu-satu. Ini turunin, ini turunin, ini turunin, ini turunin. Karena cuma tambah-tambahan doang. Oke. Kalau misalnya nanti ada soal turunan kedua, ya tinggal turunin sekali lagi yang masih punya x. Berarti ini turunin lagi nih. 2 kali 9, 18. Tadinya x pangkat 2 jadi x pangkat 1. Ya kan? Ini kali sini berarti min 6, tadinya x pangkat 1 jadi x pangkat 0, yang nggak ditulis x-nya. Ini adalah turunan keduanya. Gitu ya. Cuma karena soal ini adalah turunan pertama, ya berarti berhenti saja sampai situ. Oke, soal nomor 2. dy per dx dari y sama dengan min 2x pangkat 2 ditambah 1 per x pangkat 3 dikurang 6. Nah, ini artinya adalah diferensial dari. Diferensial itu kan artinya turunan. Jadi ini artinya turunan gitu. Turunan pertama ya. Udah, nggak usah ribet. Itu apaan maksudnya dy per dx? Itu maksudnya diferensial dari si fungsi y itu. Artinya turunan pertamanya ya kayak tadi. Ini kali ke depan, min 4x yang tadinya pangkat 2 jadi pangkat 1. Gitu doang kan. Nah, ini kalau kayak gini gimana? Yuk kita coba bentuk ubahnya untuk mengingat. Nih ya, mengingat sifat eksponen. Kalau misalnya ada bentuk 1 per A dipangkatin N, maka nilainya itu adalah pangkat negatif, ya kan ya? Eksponen gitu kan, ketika 1 per A pangkat N, maka bisa kita ubah jadi bentuknya pangkat negatif, yaitu A pangkat min N. Nah, ini sebenarnya bentuk lainnya adalah X pangkat min 3. Gitu kan. Jadi kalau turunan dari X pangkat min 3, turunannya berapa? Berarti min 3 kali sini, ini 1, ya nggak? Jadi min 3 yang tadinya X pangkat min 3 dikurangin 1. Min 3 min 1 min 4. Bayang nggak? Nih ditulis rapi kali ya, biar apa namanya, biar enggak. Ntar dulu deh, nih kita tulis y-nya pelan-pelan nih. Min 2x pangkat 2. Nah, ini kita ubah bentuk jadi x pangkat min 3 gitu kan. Min 6, berarti turunan y. Berarti turunannya y aksen sama dengan ini kali ke depan 2 kali min 2 min 4. Yang tadinya x pangkat 2 dikurang 1 jadi x pangkat 1. Nggak ditulis toh. Kalau x pangkat 1 toh. Nah, ini kali ke depan. Min 3. X pangkat min 3 kurang 1 min 4. Ini nggak punya x, berarti nggak diturunin. Udah, jawabannya gini. Tapi biasanya soal itu nggak mau pangkat negatif. Jadi kita buat dia bentuk positif pangkatnya. Berarti ini jadinya min 4x. Min 3 per turun ke bawah jadi positif. X pangkat 4. Gitu. Oke, itu contoh nomor 2. Next, kita ke contoh nomor 3. Oke, selanjutnya nomor 3. Nah, ini akar-akaran. Sama kayak tadi ya, dengan mengingat sifat daripada eksponen. Sifat eksponen yang akar-akaran nih. Kalau misalnya ada A yang dipangkatin N per M, ini artinya bentuk lainnya adalah A pangkat N per M. Gitu ya. Jadi kalau misalnya nih ada akar X, ini kan 1 nggak ditulis ya nggak? Di sini tuh 2 nggak ditulis. Ditulisnya kalau misalnya dia tuh 3, 4, 5 gitu, baru di sininya ditulis nih. Gitu. Ini berarti bentuknya gimana kalau misalnya kayak gini? Ini sama aja dengan X pangkat 1 per 3, kebalikan dari sifat ini ya. Tuh. Ngerti gak? Ngerti lah ya. Ini kan kelas 9 ya. Gitu. Oke, berarti soal ini sebenarnya nih soal bentuknya gini. Akar X itu adalah X pangkat 1 per 2, ya gak? 1 per akar X. Ingat sifat yang tadi ya. Sifat yang di nomor 2 ya kalau gak salah. Kalau misalnya ada 1 per A pangkat N, itu artinya pangkatnya naik jadi negatif. Kan? Berarti soal ini sebenarnya itu adalah X pangkat min 1 per 2. Karena dia naik ke atas gitu untuk jadi bentuk negatif.
Nah, berarti turunannya f aksen x-nya adalah kali ke depan, 1/2 kali ke depan jadi 1/2. Pangkat yang berkurang 1, setengah berkurang 1, berarti berapa? Min setengah, ya nggak? 1/2 dikurang 1, satunya kita ubah jadi 2/2. 2/2 1 toh? 1 kurang 2 min 1, bawahnya udah sama gitu ya. Nah, itu nggak usah saya bahas sebenarnya, nggak penting banget ya, it's okay. Kemudian yang selanjutnya nih, yang atas ini kali ke depan, salah warna kan tuh jadinya, wait, ke depan min setengah berkurang 1, berarti jadi min 3/2, ya nggak? Min 1/2 dikurang 2/2, ini atasnya doang dihitung kan, min 1 min 2 min 3, bawahnya nggak usah karena udah sama ya toh. Oke, nah ini nggak boleh nih biasanya sih nggak ada tuh pilihan yang pangkatnya negatif, jadi kita turunin lagi dia untuk supaya jadi positif. X-nya pangkat negatif setengah. Kalau X pangkat setengah itu kan akar X ya. Kalau X-nya pangkat negatif setengah berarti akarnya turun ke bawah jadi gini gitu. Kemudian ini berarti kan dia gini jadinya ya, X pangkat 3/2. Nah, 3/2 ini biasanya di pilihan ganda nggak ada tuh. Dia biasanya tuh dijabarin lagi. 3/2 itu kan 2/2 yang ditambah 1/2 ya. Atau 1 ditambah 1/2. Paham gitu ya. Nah, jadi ini tuh jawabannya 1/2 akar X dikurang 1/2 X akar X. Paham nggak? Ini kalau misalkan saya jabarin nih ya, X-nya itu kan X pangkat 1 dikali X-nya pangkat setengah. Nah, sifat perpangkatan eksponen yang selanjutnya nih, ada kalau misalnya A pangkat M dikali A pangkat N pangkatnya ditambah. Ya nggak? Berarti itu kan artinya 1 ditambah 1/2. X-nya pangkat 3/2. Gitu ya. Oke. Oke, ini dia jawabannya ya gitu. Jadi diingat-ingat lagi sifat perpangkatannya untuk supaya menemukan jawaban yang pas, yang benar ya. Oke, itu dia adalah 3 contoh dari bentuk yang pertama. Semoga ngerti ya. Contoh yang nomor 4, ketika ada fx yang seperti ini, fungsi fx sama dengan 2x plus 3 dikali 5x plus 4, maka f aksen x-nya berapa gitu. Nah, ini adalah bentuk yang nomor 2 nih, yang perkalian. Misalnya ini U, ini V. Nah, untuk mencari turunan daripada U kali V, itu wait. Nah, kalau misalkan ada fx yang bentuknya U kali V, maka nanti turunannya itu adalah U aksen V dikurang ditambah UV aksen. Oke. U-nya adalah 2x plus 3. Berarti U aksen tuh turunan dari dia kan, dari mereka. Turunannya berapa? 2. Ya enggak? Ya dong, 2x plus 3 yang bisa diturunin kan dia doang ya? Ya enggak? Ya kan? Cara nurunin 2x gimana? Ini kan 1 kali ke depan 2. Yang tadinya x pangkat 1 jadi x pangkat 0. Berarti turunnya 2 doang. Gitu, oke? Oke, sip. Kemudian V-nya adalah 5x plus 4. V aksennya 5. Artinya F aksen X-nya kita tinggal masukin aja. U aksen V ditambah U V aksen. U aksennya 2. V-nya 5x tambah 4. U-nya 2x tambah 3. V aksennya 5. Kira-kira kalau kayak gini gimana? Kita lihat aja, ini bisa dikali ke dalam. Nah, cus, kita kaliin ke dalam. 10x tambah 8. Ini juga nih kali ke dalam, ya nggak? Tambah 10x tambah 15. Berarti 20x tambah 23. Selesai. Gitu. Terus mungkin di pikiran kamu, kenapa ini
ribet banget sih Bu, kayak gitu nih, kali kayak gini aja ya nggak sih, abis itu tinggal di ini deh turunin satu-satu, boleh nggak? Boleh juga sih, sama aja, cuma kalau misalnya nanti bentuknya nggak semudah itu kan repot ya. Nah, jadi makanya ada yang namanya bentuk ukalive. Biasa saya kan kalau ngasih contoh sesederhana ini gitu. Itu adalah contoh yang bentuk perkalian. Soal nomor 5. Contoh nomor 5. Misalnya saya punya fungsi gini, 2x min 1 per x plus 3. Ini jelas banget ya kalau ini tuh bentuk yang pembagian. Pertanyaannya, turunannya gimana? Gitu kan, turunannya gimana? Ingat bahwa kalau misalnya ada fxu dibagi v, maka turunannya itu adalah u aksen v dikurang u v aksen dibagi v kuadrat. Gitu. Kalau misalnya masih bingung langsung nentuin u aksennya berapa, v-nya berapa, v aksennya berapa, u-nya berapa, ya udah bikin dulu aja pelan-pelan. U-nya 2x min 1 berarti u aksennya 2, yang diturunin ininya doang, ya kan? V-nya x plus 3 berarti v aksennya ini doang, turunan dari x 1, ya nggak? Kok 1? Ya kok bukan 1? Karena x pangkat 1 tuh 1 dikali sebelah sini 1 juga guys. Tadi x pangkat 1 dikurang 1, x pangkat 0, that's why turunannya 1. Dari situ loh. Oke, jadi turunan dari soal ini tuh apa? Ya udah kita masukin u aksen v dikurang u v aksen dibagi v kuadrat. U aksennya 2, v-nya x plus 3. Ya kan ini u ya. U v dikurang u-nya 2x min 1, jangan lupa dikurungin. Karena lebih dari satu suku. V aksennya 1. Nah, karena V aksen 1 nggak penting-penting banget kan. Jadi kita fokus sama yang di dalamnya aja lah. 2x plus 6 kali ke dalam. Min 2x plus 1. Dikali 1 nggak masalah. Jebret, habis 6 tambah 1. 7. Nah itu dia jawabannya. Gitu ya. Jadi saya cuma mau nyontohin kalau misalnya nanti bentuknya pembagian gitu loh caranya. Kalau misalnya bentuknya perkalian kita pakai yang u aksen v ditambah v aksen u loh gitu. Nah nanti kalau misalnya prosesnya seperti apa ya kembali ke aljabarnya aja ya, sifat-sifat dasar aja. Oke, contoh selanjutnya contoh nomor 6, misalnya ada fungsi fx sama dengan 5x min 3 yang dipangkatin 3, kemudian turunannya berapa? Nah ini tuh bentuk yang perpangkatan. Jadi katanya tadi kalau misalnya fx-nya itu bentuknya u pangkat n, maka turunannya itu tinggal pangkatnya kali ke depan, yang di dalamnya ini tetap aja u pangkatnya berkurang dikali lagi turunan yang di dalamnya, jadi turunan berantai gitu ya. Tadi kan kayak gitu tuh rumusnya. Nah daripada kita ngafalin rumus, mendingan kita ngafalin konsep, ya nggak? Oke, pelan-pelan ya, saya mencoba untuk pelan-pelan sekali. Oke, sebelum kesini nih, saya mau mengingat lagi, misal 5x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 3 aja deh, turunannya berapa? Ini kali ke sini 15 gitu kan ya, ininya berkurang 1, x pangkat 2 gitu toh. Nah sekarang 2 kali nurunin, kalau yang tadi cuma sekali doang nurunin, nah yang ini 2 kali nuruninnya. Artinya gini, ini kali ke depan sini, ini berapa sih angkanya? Nggak ditulis, berarti 1 ya, 3. Kemudian ininya biarkan saja, pangkatnya berkurang 1, jadi 2. Kemudian kita turunin lagi apa yang ada di dalam kurungnya. 5x min 3 turunannya berapa? 5.
Jadi 2 kali nurunin, turunan berantai. Gitu, oke. Ini repot ya, saya hapus dulu deh bentar. Ini satunya perlu dihapus gak ya? Perlu kali ya. Oke, nah sekarang kelihatan. Udah selesai belum? Belum. Ini masih bisa dikali nih, 5 masih 3-nya. Jadinya 15 buka kurung 5x min 3 pangkat 2. Oke, easy kan ya? Gitu doang. Satu lagi deh yang bentuk perpangkatan. Misalnya soalnya gini. Nomor berapa tuh tadi? 6. Sekarang contoh satu lagi, 7. Misalnya bentuk Y, sebuah fungsi pangkatnya gini. Soalnya gini. Nah, soalnya gitu. Ini tuh kan akar. Akar itu kan bisa kita ubah dalam bentuk pangkat. Seperti sifat yang tadi udah kita ingat-ingat itu ya, si sifat eksponen. Ini tuh bentuknya, pertanyaannya belum ya. Pertanyaannya apa sih? Ya aksennya tuh apa? Ini tuh bentuknya bisa kita ubah loh. Jadi 3x pangkat 2 min 4 pangkat 1/4. Kok bisa gitu? Ya karena ini sebenarnya pangkat 1. Ya gak? Gitu. Nah artinya turunannya gimana? Kayak tadi, ini dikali ke depan. 3 aksennya sama dengan 1/4 dikali ke depan 1/4. Kurungnya isinya diem aja dulu. Pangkatnya aja yang dikurang 1. 1/4 kurang 1 berapa? Min 3/4. Terus belum selesai, jangan lupa ini soal perpangkatan. Artinya yang di dalam kurung ini kita turunin lagi. 3x kuadrat min 4 kalau diturunin jadi apa? 6x ya. 3x kuadrat nih dikurang 4. Ini kan kagak bisa diturunin. Yang diturunin doang 3x kuadrat, turunin 3 kali 2 6. Yang tadinya x pangkat 2 jadi x pangkat 1 gitu. Oke? Banyak-banyak berlatih ya untuk supaya mungkin buat yang belum ngeh pelan-pelan dengerin videonya. Ini udah rapi belum? Belum. Coba ya kita rapihin ya. Kamu ngelihat sesuatu nggak? 6 sama 4 bisa kita sederhanain ya gak? Jadi sama-sama dibagi 2, 3/2. Pindahin ke depan x-nya. Nah ini pangkatnya nih negatif nih. Jadi biar jadi turun gimana? Jadi gini berarti ya, 3/2 ini turun ke bawah nih. Tuh, 3x pangkat 2 min 4, pangkat di sininya 3. X-nya kemana? Di atas. Paham nggak? Paham nggak? Paham nggak? Paham ya? Takutnya ada yang nggak paham nih. Boleh deh, pelan lagi. Jadi kan ini sini 3 ya, bagi 2. Sini 2. Artinya yang di atas tuh ada 3x ya nggak? Yang di bawah ada 2. Lah ini kemana nih? Ini kan pangkatnya negatif. Ya kita turunin aja. 3x pangkat 2 min 4 pangkat 3/4. Ingat, ada sifat kalau ada a pangkat m per n artinya bisa diubah jadi bentuk akar. Bentuknya gimana? A pangkat m-nya di sini, n-nya di sini. Artinya kalau misalnya ada pangkatnya, misalnya a pangkat 3/4 berarti a-nya pangkat 3-nya di sini, 4-nya di sini. Nah, bentuk ini bisa diubah sama saya. Jadi 3x/2 ini pakai ini ya nggak? 3x pangkat 2 min 4 pangkat 3-nya di dalam, 4-nya di luar. Nah, eta jawabannya. Gitu doang. Kayak di video ini turunan aljabar 4 bentuk fungsi ini, gitu aja materinya selesai. Untuk video yang selanjutnya turunannya itu bentuk trigonometri. Buat yang masih belum ngerti, di play lagi pelan-pelan pakai kecepatan 0,5 mungkin. Terus juga banyak berlatih lagi mengingat-ingat kembali bentuk-bentuk eksponennya, bentuk pecahannya, bentuk bilangan bulatnya, karena semuanya itu bergabung menjadi satu. Oke, semangat belajarnya, semoga
bab turunan ini nggak sesulit bab limit kemarin.